Setelah hampir satu abad tidak pernah lagi berkesempatan mengikuti ajang Piala Dunia, Indonesia kini punya ambisi besar untuk bisa kembali berpartisipasi di kompetisi tertinggi sepak bola dunia tersebut. Sebelumnya, Indonesia tercatat pernah menjadi peserta Piala Dunia pada tahun 1938 yang digelar di Prancis. Kendati waktu itu Indonesia masih bernama Hindia Belanda karena status Indonesia yang masih di bawah penjajahan Belanda. Walau demikian, keikutsertaan Indonesia di ajang Piala Dunia tersebut pada tahun 2018 lalu diakui FIFA sebagai timnas Indonesia. Itu artinya, Indonesia terlepas dari polemik yang ada, mencatatkan sejarah telah menjadi salah satu tim peserta dari kompetisi sepak bola internasional yang dihelat setiap 4 tahun itu. Sayangnya, setelah merdeka pada tahun 1945 hingga sekarang, tim Garuda tidak pernah lagi berpartisipasi lantaran kualitas sepak bola tanah air yang belum cukup kuat untuk bersaing di level internasional. Kini, penantian panjang itu perlahan mendekati kenyataan. Tinggal beberapa langkah lagi kesempatan menjadi salah satu tim peserta Piala Dunia bakal terwujud. Segala persiapan dan dukungan pun terus mengalir dari berbagai pihak demi menyaksikan tim Merah Putih tampil di level dunia. Lantas, bagaimana skenario agar skuad Merah Putih mampu menembus Piala Dunia? Seperti diketahui, ajang Piala Dunia terdekat akan dihelat pada tahun 2026 dengan tuan rumah Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Berbeda dengan format Piala Dunia sebelumnya, ajang Piala Dunia 2026 menjadi ajang istimewa sepanjang sejarah lantaran sejumlah perubahan terutama dari sisi jumlah peserta. Jika sebelumnya jumlah partisipan dibatasi hanya 32 tim, maka kali ini ditambah 16 tim peserta sehingga total partisipan menjadi 48 tim. Penambahan tim peserta ini sekaligus membawa kabar gembira bagi kandidat peserta di benua Asia. Pasalnya, terdapat penambahan slot untuk kawasan Asia yang semula hanya 4 tim menjadi 8 tim plus tuan rumah Qatar. Sehingga total peserta ada 9 tim peserta dari Asia untuk Piala Dunia 2026 mendatang. Hal ini tentu semakin menarik karena peluang bagi tim-tim Asia terutama Indonesia semakin terbuka. Tinggal bagaimana persiapan yang dilakukan baik oleh tim pelatih, para pemain hingga federasi dan seluruh stakeholder. Dan berikut adalah peta jalan yang harus dilalui Asnawi Mangku Alam dan kawan-kawan untuk bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Setidaknya terdapat beberapa tahapan yang harus dilewati untuk mengikuti jalur kualifikasi yang telah berjalan. Pertama, para anak kasus Sinteyong wajib memenangkan putaran pertama kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Fase pertama ini baru saja dilewati dengan berhasil mengalahkan Brunei Darussalam dalam 2 leg langsung yang menjadi lawan tanding timnas Indonesia di putaran pertama. Kedua, skuad Garuda akan bersaing dengan tim-tim peringkat 1 hingga 25 Asia plus 11 negara yang lolos dari babak pertama. Indonesia sendiri kini tergabung di grup F bersama Irak, Vietnam, dan Filipina dalam laga perebutan tiket menuju babak kualifikasi berikutnya. Di babak kedua ini, jumlah tim yang ikut kualifikasi sebanyak 36 negara di Asia. Masing-masing tim menjalani 6 pertandingan dengan kandang dan tandang. Tim yang finish di posisi 1 dan 2 di masing-masing grup akan berhak lolos ke babak selanjutnya, yakni babak ketiga. Ini berarti akan ada 18 negara yang ambil bagian di babak ketiga nanti. Jika Indonesia mampu menaklukkan rival-rivalnya di grup F, maka secara otomatis akan menjadi salah satu dari 18 negara yang melaju ke putaran ketiga. 18 negara ini bakal dibagi ke dalam 3 grup.
di mana ini berarti masing-masing grup berisikan 6 tim, yang nantinya tim juara grup dan runner up berhak lolos ke Piala Dunia 2026. Lantas, bagaimana dengan 2 slot tersisa? Untuk tim yang menempati posisi 3 dan 4 akan kembali memperebutkan 2 slot tersebut di babak keempat. Karena ada 3 grup, maka sebanyak 6 tim yang diambil dari peringkat 3 dan 4 akan dibagi menjadi 2 grup, yang mana masing-masing grup berisikan 3 tim. Tim yang finish sebagai juara di masing-masing grup berhak lolos ke Piala Dunia 2026. Sementara itu, tim yang finish di posisi 2 akan bertemu di babak playoff. Tim yang memenangkan babak ini bakal tampil di babak kelima, yakni babak antar konfederasi. Artinya mereka bakal memperebutkan 1 tiket kontra wakil dari konfederasi lainnya. Melihat panjangnya jalan yang harus dilalui, tentu menjadi peluang dan tantangan tersendiri bagi tim Merah Putih. Jika saja semua persiapan berjalan sebagaimana yang diharapkan, bukan tidak mungkin Indonesia kembali mencatatkan namanya di ajang Piala Dunia setelah hampir 1 abad absen dari laga tersebut. Sekian dulu ulasan video ini. Terima kasih buat Anda yang sudah menonton dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.